Halo, perkenalkan semuanya, nama saya Chandra Wijaya, NIM 191902499 dari kelas 3 PHP 56. Pada video kali ini saya membahas mengenai kuliner khas dari daerah Bali, yaitu babi guling. Babi guling itu sendiri merupakan makanan khas daerah dari daerah Bali yang dulunya itu dipergunakan untuk keperluan upacara keagamaan ataupun upacara adat. Tetapi untuk saat ini, babi guling itu telah menjadi hidangan yang diperjualbelikan secara komersil yang hampir bisa ditemukan di seluruh warung makan, rumah makan, dan bahkan hotel-hotel di Bali pun juga kerap menyediakan hidangan babi guling. Babi guling itu sendiri sebenarnya dapat dikatakan sebagai hidangan yang cukup unik karena di satu sisi, makanan ini kaya akan lemak jenuh yang bersifat aterogenik, tetapi di sisi lain, makanan ini kaya akan serat dan kaya akan cita rasa dari bumbu dan rempah yang digunakan dalam proses pengolahannya. Lalu, untuk bahan-bahan yang dibutuhkan dalam membuat babi guling itu sendiri, yang pertama adalah seekor anak babi, jantan atau betina tidak masalah, asalkan anak babi. Karena anak babi itu memiliki tekstur daging yang masih lembut sekaligus tidak terlalu berlemak, sehingga sangat cocok dijadikan pilihan dalam pengolahan babi guling. Lalu untuk bahan yang kedua itu adalah bumbu khas Bali atau basa genep. Basa genep atau sering disebut dengan bumbu genep merupakan bumbu dasar dari masakan khas Bali yang itu terbuat dari berbagai macam bumbu dan rempah. Dan pengolahan bumbu ini dapat dikatakan cukup unik karena mereka tuh mencampurkan segala macam bumbu dan rempah menjadi satu yang dimasak dan diaduk-aduk menjadi satu. Dan bumbu inilah yang menyebabkan babi guling memiliki cita rasa yang cukup beragam karena memang banyak sekali melibatkan bumbu dan rempah dalam proses pembuatannya. Untuk membuat bumbu basa genep ini, maka bahan yang diperlukan atau bumbu dan rempah yang diperlukan adalah bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah, kemiri, kencur, jahe, kunyit, lengkuas, serai, daun salam, daun jeruk, dan juga terasi. Dan bumbu inilah yang nantinya akan dicampur dan dimasak menjadi satu menjadi sebuah bumbu, yaitu bumbu basa genep. Untuk bahan yang ketiga ada minyak kelapa dan kecap. Minyak kelapa dan kecap inilah yang nantinya akan dibalurkan pada permukaan kulit babi sebelum proses pemanggangan untuk mendapatkan kulit yang lebih crispy dan untuk mendapatkan warna dari hasil pemanggangan yang lebih terang dan cerah seperti kemerah-merahan. Lalu bagaimana dengan sejarah penyebaran bumbu dan rempah di Indonesia sampai ke Pulau Bali? Di sini saya telah memilih lengkuas dan kemiri. Untuk lengkuas itu sendiri awal mulanya berasal dari daerah di Asia tropika tetapi tidak diketahui begitu jelas dari daerah mananya. Ada juga yang mengatakan bahwa lengkuas ini berasal dari daerah Cina dan ada juga yang mengatakan bahwa lengkuas ini berasal dari daerah di Bengali, India. Karena sudah lama digunakan dan sudah cukup terkenal dan terbukti berkhasiat baik itu di bidang obat-obatan herbal dan juga dapat dijadikan sebagai bumbu dalam pengolahan makanan, akhirnya lengkuas ini mulai mendapatkan perhatian lebih dan tersebar melalui jalur perdagangan dan pelayaran. Akhirnya lengkuas ini mulai menyebar ke beberapa negara di Asia Tenggara seperti Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Saat tiba di Indonesia, lengkuas ini pertama kali dibudidayakan di Jawa Tengah. Dan seperti yang kita ketahui bahwa dalam membudidayakan lengkuas itu tidak memerlukan media yang sulit, hanya memerlukan media tanah yang subur. Serta ditambah lagi dengan iklim Indonesia yang beriklim tropis yang sangat mendukung sekali pertumbuhan tanaman-tanaman seperti lengkuas ini. Selain itu, mengapa sih lengkuas ini bisa sampai tersebar hampir ke seluruh wilayah di Indonesia termasuk ke Pulau Bali? Karena dalam penyebarannya dari suatu daerah ke daerah lain, pasti akan melewati daerah-daerah yang membuat lengkuas ini dapat menyebar hampir ke seluruh wilayah di Indonesia. Seperti contoh, penyebaran lengkuas dari Jawa Tengah ke Pulau Bali. Pasti dalam penyebarannya itu akan melewati daerah-daerah lain, seperti akan melewati Magetan, Kediri, Malang, Banyuwangi, dan baru sampai di Pulau Bali. Begitu juga dengan penyebaran lengkuas di daerah-daerah lain di Indonesia, yang tentunya pasti melewati daerah-daerah lain yang akhirnya lengkuas ini mulai tersebar hampir ke seluruh wilayah di Indonesia. Dan yang kedua, di sini ada sejarah penyebaran kemiri. Untuk kemiri sendiri tidak ada sumber pasti yang menyebutkan dari mana asal kemiri tersebut. Tetapi di Indonesia dari berbagai macam penelusuran dikatakan bahwa kemiri itu berasal dari Kepulauan Maluku, Indonesia. Tetapi dilansir dari rimbakita.com dikatakan bahwa penyebaran kemiri itu berawal dari India dan China yang kemudian menyebar ke beberapa wilayah atau negara di Asia Tenggara termasuk ke Indonesia.
Tentunya hal ini sangat memungkinkan mengingat pada zaman dahulu kan Indonesia juga terlibat dalam jalur perdagangan dan pelayaran rempah-rempah yang cukup terkenal di seluruh dunia. Maka dari itu kemiri bisa masuk ke Indonesia karena adanya alur tersebut. Dan tentunya penyebaran di Indonesia pun juga pasti hampir sama dengan lengkuas, yaitu karena penyebaran dari suatu daerah ke daerah lain yang membuat akhirnya kemiri ini bisa menyebar hampir di seluruh wilayah di Indonesia termasuk ke Pulau Bali. Dan yang selanjutnya, untuk karakteristik bumbu dan rempah yang terdapat dalam babi guling itu sendiri, sebenarnya bumbu babi guling itu tidak jauh berbeda dengan bumbu khas Bali atau bumbu masakan khas Bali lainnya. Bumbu dalam babi guling itu sendiri terdiri dari 3 komponen induk. Yang pertama adalah bumbu dasar, yang kedua ada bumbu pengharum atau bumbu wangan, dan yang ketiga adalah bumbu penyedap. Lalu, bagaimana sih dengan karakteristik bumbu dan rempah yang terdapat pada babi guling? Di sini ada lengkuas. Untuk karakteristik dari lengkuas itu sendiri, lengkuas itu memiliki daging yang berwarna coklat kemudah-mudahan dan ada juga yang berwarna kemerah-merahan. Lengkuas juga memiliki tekstur yang keras dan serat yang cukup kasar dan memiliki cita rasa yang pedas dan pahit, namun lengkuas memiliki aroma yang cukup kuat. Dan lengkuas inilah yang paling banyak digunakan dalam masakan khas Bali lainnya, sebab menurut orang Bali kalau tidak menggunakan lengkuas pada masakan khas Bali, seperti ada sesuatu yang kurang pada masakan tersebut atau secara tidak langsung seperti rasanya tuh nggak nampol, kurang nendang. Dan untuk karakteristik bumbu yang selanjutnya yaitu ada kunyit. Kunyit itu sendiri memiliki bentuk yang memanjang, berwarna kuning ke oren-orenan, dan kunyit memiliki aroma yang segar, kombinasi jeruk dan jahe. Kunyit memiliki rasa yang pedas dan pahit dan sering dijadikan sebagai bahan pewarna alami pada suatu makanan. Dalam babi guling, penggunaan kunyit itu lebih dimaksudkan untuk mengurangi bau amis dan memperkaya cita rasa dan aroma pada hidangan tersebut. Dan yang terakhir ada karakteristik dari kemiri. Nah, kemiri itu merupakan rempah yang hampir terdapat pada setiap masakan khas Nusantara, walaupun penggunaannya tidak digunakan dalam jumlah yang relatif banyak. Kemiri ini memiliki bentuk yang agak bulat dan berwarna putih serta sangat keras, sehingga dalam penggunaannya pun juga harus dihancurkan atau dihaluskan terlebih dahulu. Dalam suatu makanan, kemiri itu lebih berperan sebagai pengental dan juga memberikan cita rasa dan aroma. Dan yang selanjutnya, dalam pengolahan babi guling itu sendiri sebenarnya menggunakan bahan pewarna alami seperti kunyit. Tetapi, kunyit dalam babi guling itu sendiri dimaksudkan untuk mengurangi bau amis dibandingkan memberikan warna. Karena kunyit memiliki aroma yang cukup segar, sehingga dalam babi guling itu sendiri, kunyit itu lebih dimaksudkan untuk mengurangi bau amis dari daging tersebut. Sekaligus juga untuk memberikan cita rasa dan aroma. Jadi, konteksnya penggunaan kunyit pada babi guling itu sendiri lebih dimaksudkan untuk mengurangi bau amis daripada memberikan warna pada babi guling itu sendiri. Namun, tidak sedikit juga yang menggunakan kunyit dalam campuran minyak kelapa dan kecap yang nantinya akan dibalurkan pada permukaan kulit babi guling sebelum pemanggangan, yang dimaksudkan agar hasil dari pemanggangannya itu, kulitnya itu bisa berwarna lebih cerah atau terang sehingga warna yang dihasilkan dari pemanggangannya pun tidak pucat dan bisa lebih cerah. Seperti kemerah-merahan atau agak kekuning-kuningan, cerah lah pokoknya. Selain menggunakan bahan pewarna alami, dalam pengolahan babi guling itu sendiri juga banyak menggunakan bahan penyedap rasa alami seperti bawang putih, terasi, dan masih banyak lagi. Seperti yang kita ketahui bahwa bawang putih itu memiliki cita rasa yang cukup kuat sehingga dapat memunculkan rasa manis gurih alami pada suatu makanan termasuk pada hidangan babi guling itu sendiri. Lalu ada terasi yang digunakan sebagai penyedap sekaligus untuk menambahkan aroma dan cita rasa sehingga cita rasa semakin beragam dan aroma pun juga semakin beragam sehingga babi guling ini menjadi sangat kaya ya, baik itu dari segi rasanya maupun dari segi aromanya. Di akhir video ini, pesan dan kesan saya terhadap makanan khas daerah di Indonesia, kalau sebenarnya Indonesia itu memiliki kekayaan kuliner yang cukup beragam, baik dari setiap wilayah di Nusantara, baik itu dari wilayah barat, timur, dan tengah. Namun disayangkan sekali, makanan daerah itu belum cukup terekspos dengan cukup baik hingga sampai saat ini. Atau mungkin sebagian dari kita pun juga pasti belum mengetahui mengenai makanan khas daerah yang ada di setiap wilayah di Indonesia. Ditambah lagi dengan makanan khas daerah di Indonesia yang terus-terusan tergusur dengan kedatangannya kuliner asing melalui franchise-franchise yang terus bermunculan di Indonesia. Yang secara tidak langsung menyebabkan makanan khas daerah di Indonesia menjadi kurang diminati.
Saran saya sebagai masyarakat Indonesia, tentunya kita harus menaruh perhatian lebih kepada makanan khas daerah di Indonesia, sebab sebetulnya makanan khas daerah di Indonesia tidak kalah enak dengan kuliner khas asing lainnya. Dan menurut saya sendiri, kalau makanan khas daerah di Indonesia tuh kayak lebih, rasanya itu lebih beragam, lebih kaya, dan lebih nendang lah pokoknya. Kalau western food gitu-gitu kadang-kadang kayak suka hambar, kayak kurang nendang gitu lah rasanya, kayak kurang nampol, atau mungkin lidah saya yang sudah cukup terbiasa dengan makanan khas Indonesia. Saran saya kepada masyarakat dan adik-adik sekalian, bahwa sebenarnya menyukai makanan asing itu sebenarnya boleh-boleh saja. Dan tidak ada yang melarang sama sekali, tetapi jangan sampai melupakan kenyataan bahwa di negara kita sendiri, yaitu Indonesia, masih menyimpan kekayaan kuliner yang begitu melimpah yang masih harus kita ekspos, atau at least yang masih harus kita coba atau kita cicipi. Dan janganlah sampai makanan khas daerah di Indonesia itu harus menghilang karena dari diri kita sendiri yang kurang peduli akan kekayaan kuliner di negara kita sendiri. Dan tolong juga hentikan anggapan-anggapan yang menyebutkan bahwa makanan khas Indonesia itu adalah makanan yang kuno atau makanan yang udah ketinggalan zaman, karena itu sebenarnya tindakan yang kurang benar dan menurut saya itu pola pikir yang salah, karena seharusnya kita patut bangga atas kekayaan kuliner yang kita miliki, malah seolah-olah kita menjatuhkan reputasi kuliner di negara kita sendiri, yang seharusnya kita bantu supaya bisa bersanding dengan kuliner khas asing lainnya, tetapi kita malah menghancurkan dan malah meng-underestimate kuliner khas yang ada di Indonesia. Sebagai masyarakat Indonesia, tentunya kita harus berusaha atau membantu bagaimanapun caranya agar kuliner khas Indonesia atau makanan khas daerah di Indonesia bisa bersaing dengan kuliner khas asing lainnya. Sebab sebetulnya makanan khas daerah di Indonesia itu memiliki peluang dan memiliki potensi yang cukup besar untuk bersanding dengan kuliner khas asing lainnya. Dan sangat disayangkan sekali apabila makanan khas daerah di Indonesia harus menghilang karena secara tidak langsung itu disebabkan dari diri kita sendiri yang kurang menghargai atau kurang menaruh perhatian lebih kepada kekayaan kuliner di negara kita sendiri. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa lebih menghargai kekayaan kuliner di negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Sekian penjelasan saya mengenai bumbu dan rempah yang terdapat pada babi guling. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.